Diambil jubah, kasih baju sekalian begitu. Di sini kasihnya bertumbuh, ketaatan bertumbuh, kemampuan berkorban bertumbuh. Tambah besar kemampuan kita berkorban, tambah besar kasih kita. Maka itu Yesus dia sahabat yang sempurna adalah sahabat yang memberikan nyawanya kepada sesama, kepada sahabatnya. Yesus memberikan yang terbaik yang dia miliki. Berapa banyak kita memberikan nyawa kita kepada orang lain? Jadi di sini kita akan bertumbuh terus dalam semua rencana Tuhan. Coba kita lihat di Keluaran 27 ayat 1 dan 2. Keluaran 27 ayat 1. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penanggal 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tinggi. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sulitnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Kata kunci di sini adalah tembaga. Jadi kayu disalut tembaga. Kayu itu bicara tentang kemanusiaan kita. Tembaga itu bicara tentang kebenaran. Maka itu ketika di kitab Wahyu, dia yang benar itu berdiri dengan kakinya seperti tembaga, artinya sanggup berdiri di hadapan kebenaran. Kenapa? Siapa tidak benar akan terbakar. Nah, tembaga ini adalah sesuatu yang tahan api. Dan ada satu riset yang pernah dicoba di sini, ini kayu itu dibikin seperti itu persis, dibungkus dengan tembaga, dan ketika dibakar itu nggak mempan, tidak berpengaruh. Jadi di sini bicara kita apa? Kalau kita betul-betul dalam kebenaran, dilapis oleh tembaga itu, kita berani berdiri di hadapan Tuhan, kita nggak akan dibuang ke dalam api. Kenapa? Kita dibungkus oleh kebenaran itu. Nah, inilah yang dialami oleh si tiga serangkai ini. Mereka dibungkus oleh kebenaran. Mereka hidup di dalam kebenaran itu. Mereka menyaksikan kebenaran itu dan masuk dalam api. Nggak ada yang bisa bikin apa-apa. Nah, kita juga itu. Kita nggak takut. Kenapa? Selama kita ada dalam kebenaran, kita nggak takut untuk mau dibuang ke dalam api. Kenapa? Tidak mungkin. Kebenaran itu adalah sesuatu yang membawa kita tidak bisa dimakan api. Dan kalau dulu waktu zamannya Nuh, Tuhan membinasakan dunia itu dia pakai apa itu? Dia pakai air kan? Semuanya dunia binasa. Tapi kemudian dia bikin perjanjian dengan pelangi. Aku tidak akan pernah pakai air lagi itu membinasakan. Tapi akan terjadi, dia akan binasakan lagi dunia. Pakai apa? Pakai api. Nah, kalau kita nggak punya tembaga itu, Anda akan kena di situ. Pakai kebenaran itu, membungkus kita. Anda nggak akan kena dampak situ. Anda akan diselamatkan. Anda akan keluar dari api itu. Coba kita lihat di Yeremia 15 ayat 20. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Ya, tembok berkubu dari tembaga. Artinya dibentengi oleh tembaga itu. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah Kenapa? firman Tuhan. Karena ada kubu tembaga itu. Tidak akan kalah kita kalau kita situ. Kita ada satu lagi di Mika 4 ayat 13. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh. Ya, pengaruh tembaga itu di dalam ajaran Tuhan. Kita akan jadi pemenang. Semua kita mau jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan sampai gak ada tembaga di situ. Dan kalau kita lihat di sini kan di Yeremia dikatakan, Yeremia 29 ayat 11 itu, aku mengetahui rancangan mengenai itu rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada masa depan yang penuh harapan. Berapa banyak umat Tuhan di sini bisa berkata amin?
bahwa semua apapun yang terjadi di hidup kita tidak akan mencelakakan kita. Boleh masalah kita separah apapun, itu bukan untuk mencelakakan kita. Bisa nggak kita lihat bahwa setiap masalah yang masuk dalam hidup kita itu menempa kita, menjadi lebih solid lagi, lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Bisa nggak kita bersyukur untuk apapun persoalan kita, apapun kendala kita, karena Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Masa dia nggak tahu, selain rambutmu jatuh, aku tahu katanya. Tapi berapa banyak dari kita percaya bahwa rambut kita jatuh dia tahu? Apakah dia nggak tahu waktu kita belum makan? Apakah dia nggak tahu waktu kita dalam bahaya? Apakah dia nggak tahu waktu kita kekurangan? Tapi seringkali daging kita yang terus berontak, daging kita komplain terus. Ya. Coba Matius 16 ayat 17-18. Matius 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bukan manusia menyampaikan itu kepadamu. Kenapa? Petrus bilang engkau Mesias. Itu hikmat itu bukan datang dari manusia, tapi Bapa bicara kepadamu. Berapa banyak Tuhan taruh dalam hati kita tentang kebenaran-kebenaran. Dan berapa banyak kita mau percaya? Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Berapa banyak kita mau dijadikan batu karang itu? Di atas kita Tuhan akan mendirikan gerejanya, dan maut tidak akan berkuasa. Apa yang didirikan Tuhan tidak bisa binasa. Dan Tuhan mau mendirikan, kita Tuhan mencari Petrus-Petrus lain yang di atas batu karang ini Tuhan akan membangun gerejanya. Dan siapapun yang ada di gereja itu, maut tidak berkuasa. Setiap gereja harus membawa jemaatnya keluar dari maut. Itulah gerejanya Tuhan. Gereja membawa orang lepas daripada maut. Gereja yang di atasnya batu karang Tuhan berdiri dan tidak akan membuat gereja itu goyah. Dan semua orang yang ada di gereja akan dilepaskan dari maut. Ini yang dikehendaki Tuhan dari setiap jemaat. Jadilah Petrus-Petrus yang percaya, mengerti siapa Tuhan itu. Dengan pemahaman, dan di atas pemahaman yang benar itulah Tuhan akan mendirikan gerejanya. Dan gereja ini akan menyelamatkan banyak orang, melepaskan banyak orang dari maut. Pertanyaan tadi apa? Menurut Tuhan, siapa Tuhan menurut saya? Tadi pertanyaannya. Itu yang tadi kita meragu-ragukan. Tapi kita lihat imannya Daniel itu, dia begitu kenal Tuhannya, sampai dia nggak ragu. Raja pun dia bantah. Bisa nggak kita seperti itu? Tapi ada pertanyaan kedua. Siapakah saya? Siapakah saya? Saya ini siapa sebetulnya? Kita baca di situ. Di Galatia 1 ayat 11-24. Galatia 1 ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Terus? Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Ini ucapan siapa ini? Ucapan Paulus. Paulus menyatakan bahwa apa? Kebenaran yang dia terima itu bukan kebenaran biasa, kebenaran dari surga. Dan dia mengaksep itu. Terus? Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ya, dia bilang apa? Aku dulu orang yang melawan Tuhan. Aku menghancurkan Tuhan. Betul nggak dia betul-betul niatnya melawan Tuhan? Saya rasa tidak. Itu yang dia bersaksi di dalam Roma 10, saya berkali-kali dulu sering khotbahkan. Aku menemukan bahwa mereka sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tahu kepada kebenaran. Paulus berbicara tentang dirinya sendiri. Aku dulu orang seperti itu. Aku bunuh orang Kristen karena menurut aku mereka itu sesat. Karena menurut kebenaran yang aku miliki, mereka sesat.
patut dibunuh. Tapi di situ kasih karunia Tuhan, ya melalui Ananias. Di situ waktu perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan kemudian apa? Melalui Ananias matanya dicelingkan. Itulah cara Tuhan membuat Paulus menerima kebenaran. Dia dipilih Tuhan. Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu bahwa dia membunuh orang Kristen itu bukan karena niat. Karena menurut dia orang Kristen itu sesat. Kenapa? Aku menemukan bahwa mereka sungguh-sungguh dia bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan sini Paulus terjebak dalam pengertian yang salah. Dia pikir orang-orang Kristen itu mengikut Yesus itu semua orang-orang sesat. Tapi waktu perjumpaan pribadi dengan Yesus, di situ dicelingkan mata dia. Amin. Yang tadinya dia lihat dengan mata rohani yang dengan banyak kesalahan, dan dengan mata jasmani yang banyak kesalahan, kemudian mata rohani dicelingkan. Mata keduanya, dia bisa melihat kebenaran itu. Nah, berapa banyak kita? Dulu kita bodoh, tapi sekarang kita sudah dicelingkan mata rohani kita. Apakah kita masih terus bodoh dengan mata rohani ini? Bisa nggak kita kemudian berbuat seperti Paulus yang kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, terus 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsa. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Ya, berapa banyak kita lihat ya, gereja-gereja yang sungguh-sungguh. Dia bilang, saya ini memimpin, saya ini bikin KKR, saya bikin ini. Tapi dia nggak ngerti bahwa baptis mesti selam. Terjebak seperti Paulus begini. Aku ini teladan, di mana-mana aku teladan. Aku doktor teologi ya. Tapi aku nggak ngerti bahwa baptis mesti selam. Nggak konyol ini kan? Aku nggak ngerti bahwa karunia-karunia itu masih hidup. Aku nggak ngerti masih ada orang yang bernubuat. Terus? Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, dia menyadari bahwa di dalam kandungan pun dia sudah dipilih Tuhan. Ya, ini salah satu jawabannya. Bahwa apa? Siapa saya? Saya adalah orang yang dipilih dari kandungan. Dari kandungan saya sudah ditetapkan Tuhan untuk melayani dia. Pemahaman ini muncul dalam pemahaman si Paulus itu. Terus? Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Lihat, bagaimana ketika roh itu bicara, dia menanggapinya dan dia nggak minta petunjuk dari orang lain. Karena ini sesuatu yang sangat pribadi antara dia dengan roh Allah. Pengertian itu datang, hikmat itu mengalir, sangat pribadi. Berapa banyak kita membuka diri kita untuk berkomunikasi dengan hikmat Tuhan. Sampai kemudian apa? Kita nggak butuh petunjuk orang lain. Kita tahu persis kita mesti melakukan apa. Kadang-kadang ada orang-orang gini, hikmat itu mengalir. Misalnya Ibu Kesia, berikan handphonemu kepada Ibu Kanti. Hikmat itu mengalir. Kenapa? Tuhan harus memberkati Ibu Kanti. Terima. Tapi berapa banyak kemudian apa? Terlatih untuk mengenal persis hikmat ini. Dan kemudian melakukannya. Kadang-kadang Ibu Kesia bisa bertanya sama Ibu Yeti, benar ya Tuhan ngomong gini, ini kan handphoneku, masa mesti kasih ke dia? Mikir lah ya. Lama mikir kan. Ya, di situ. Ya. Tapi Paulus, karena dia mengenal hikmat itu, dia nggak minta pertimbangan manusia. Saya yakin ketika Tuhan bilang, kau taruh anakmu di altar. Kalau Abraham ada di zaman sekarang, Abraham datang ke saya, Pak Roy, aku disuruh taruh anakku di altar. Saya bilang, jangan lakukan itu. Itu keji. Saya akan tegur dia. Tapi karena Abraham itu sangat mengenal suara Tuhan, dia lakukan itu. Dia nggak minta pertimbangan manusia. Dia nggak bertanya kepada siapapun. Dia bawa anaknya itu. Kenapa? Hubungan yang dekat antara Abraham dengan Allahnya. Dia sangat mengenal suara gembalanya itu. Nah ini, bangun hubungan itu sampai kita betul-betul nggak ragu. Kalau dia bicara, kita nggak ragu. Kita tahu persis ini dia yang bicara. Kita tahu persis ini kehendak Tuhan. Kita lihat yang wanita yang di Sunam itu, dia coba di Keluaran 27. Di sini saya rasa sampai sekian jam ini sudah cukup ini. Jadi sebetulnya sampai
18. Tapi saya Keluaran 27 ayat 1-2. Bukan Keluaran. Sebentar. Oh, 1 Raja-Raja 17. Ayat 9 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, Nabi ini dapat dari Tuhan bahwa ada janda di situ yang akan kasih dia makan. Ini kehendak Tuhan atau kehendak si Nabi itu? Kehendak Tuhan. Tuhan bilang di situ ada janda. Terus sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Janda itu diperintah, ambilin apa air. Kenapa? Tuhan sudah pilih janda itu untuk menggenapi kehendak Tuhan. Kalau kita yang menjadi janda itu, kita bilang, siapa lo mau nyuruh ya. Terus? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, udah bagus diambilin air, minta roti lagi. Ngelunjak nih, si Nabi ini. Tapi Nabi ini melakukan apa? Tuhan suruh. Ada rencana Tuhan di situ. Terus? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bumbu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Lihat kere banget janda itu. Tapi apakah Tuhan salah pilih? Tuhan bilang, di janda itu akan kasih kamu makan. Sedangkan janda ini bilang apa? Roti tinggal sedikit ini. Dan kalau kami makan pun kami tetap akan mati. Nah sekarang si Nabi pakai minta bagian lagi dari roti itu. Coba kalimat berikutnya. Tapi Elia berkata kepada, janganlah takut, buatlah seperti yang kukatakan. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti. Ya, egois banget si Nabi ini. Apa? Untuk aku dulu, kamu bikin dulu dari yang ada itu untuk aku dulu. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, kalau nggak dibagi aja sudah pada mati. Ini mesti dibagi dan kemudian bagian Nabi duluan. Tapi berapa banyak orang mau melangkah melakukan ini? Berapa banyak kita kalau misalnya Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan suruh memberikan yang paling berharga milik kita. Ini berapa banyak kita kemudian kalkulasi, kita hitung-hitung, benar nggak nih? Aku aja kekurangan, benar nggak nih? Aku begini begitu. Gimana kalau suatu pelayanan Tuhan, Tuhan bilang, Efraim, kau harus memberkatinya. Hamba Tuhan datang, Pak Efraim, katanya suruh gade motornya untuk pelayanan. Bisa. Pak Efraim kenapa? Wah ini kan rezeki gue nih, gue tiap hari bawa ini tuh cari makan, mesti gade colo lagi. Tapi di sini nih ya, ini kita bicara tentang apa? Ada rencana Tuhan yang kadang-kadang hanya dengan iman kita bisa jawab. Dan repot kalau kita nggak peka, kalau kita nggak punya hubungan dengan hikmat itu. Kenapa? Wanita ini kenapa dia lakukan itu? Dia suruh diambil air. Dia disuruh ini roti, dia mau bagi rotinya. Kenapa? Hikmat bicara dalam dia respon. Sekalipun dia harus mati di situ. Tapi apa yang terjadi? Kita baca terus. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lihat, ada cara Tuhan memberkati kita dengan cara yang sangat misterius. Tuhan memberkati Abraham dengan Ishak dan keturunannya, tapi Abraham harus taruh dulu Ishak di Mesbah, dan dia mendapatkan Ishak plus keturunannya. Janda ini dia harus menaruh dulu yang dia punya yang paling berharga itu di Mesbah, dan dia kemudian mendapatkan makanan yang cukup. Kadang-kadang berapa banyak kita berani respon dengan perintah Tuhan? Kita pikir ini nggak masuk akal. Tapi kunci satu, percaya nggak Tuhan menyertai kita? Percaya nggak Dia gembala kita? Ini yang menggoyahkan kita banyak kali. Kita bilang saya dewasa, saya mengerti, saya tahu Tuhan, saya itu. Tapi ketika situasi-situasi permintaan kayak gini muncul, kita goyah. Kita nggak berani respon. Ketika Tuhan minta anak kita nggak berani respon. Kita takut. Ini orang-orang yang beriman. Langkah iman dia lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Semua kehendak Tuhan digenapi. Dia yang nggak punya makanan jadi punya makanan. Yang tadinya dia susah, terjadi terobosan di situ. Karena apa? Langkah iman. Daniel yang tadinya diancam itu dilempar dalam api, ketika keluar dari api itu justru Allahnya diakui di negeri itu. Kenapa? Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, berapa banyak kita mengerti bahwa rancanganku rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Seringkali kita menyangkalnya sendiri. Kenapa? Karena daging kita masih hidup. Daging kita nggak mau mengerti. Daging kita nggak mau melihat pekerjaan roh dalam hidup kita. Daging kita menyangkal semua rancangan Tuhan dalam hidup kita. Daging kita selalu bilang apa? Pakai otakmu, pakai otakmu. Maka itu kenapa daging harus mati? Kenapa? Daging nggak pernah kooperatif sama semua rencana Tuhan. Kenapa? Daging terbatas. Tapi roh itu tidak terbatas. Pemahaman tidak terbatas. Kita dengan kedagingan kita hanya bisa melihat sebatas bintang. Tapi kalau dengan roh, kita bisa melihat sampai tahta Allah. Jauh jangkauannya. Sedangkan di firman Tuhan bilang apa? Langit adalah tumpuan kakimu. Artinya apa? Betapa tahtanya jauh lebih besar daripada langit ini. Tapi dengan roh kita bisa tembus sampai ke tahta Allah. Tapi dengan mata jasmani kita paling tidak sampai ke bintang. Paling kita lihat ke Pluto paling jauh. Tapi ya disitulah kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi siapakah saya? Di ayat 15 tadi dikatakan apa? Galatia ayat 15. Saya dipilih dari dalam kandungan. Paulus menyadari bahwa saya dari kandungan sudah dipilih Tuhan. Siapakah saya? Ayat 23. Paulus bilang, aku dulu merusak, tapi sekarang aku membangun. Dia menyadari terjadi koreksi. Dia melihat bagaimana Tuhan mengoreksi hidupnya. Siapakah saya? Ayat 24. Cara hidupku membuat orang memuliakan Tuhan. Dan coba lihat di situ di Galatia 1 ayat 24. Galatia 1 itu, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Lihat, siapapun yang dipakai Tuhan menyebabkan dunia memuliakan Allah. Daniel dipakai Tuhan dan Raja Nebukadnezar memuliakan Allah. Nah, kalau kita mau jadi Paulus menjadi Daniel, cara hidup kita bisa membuat orang lain memuliakan Allah. Berapa banyak orang bilang kita brengsek karena apa? Cara hidup kita nggak memuliakan Allah. Tapi berapa banyak orang bilang apa? Luar biasa Allah. Kenapa? Dia lihat cara hidup kita. Ini kesaksian yang betul. Inilah evangelisme yang benar. Inilah penginjilan yang benar. Penginjilan zaman sekarang bukan lagi dengan apa? Sudah tahu kan kalau jalan keselamatan hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Kita ngomong kayak gitu norak. Saat ini nggak berlaku. Tapi penginjilan zaman sekarang adalah demonstrasikan Yesus dalam hidup Anda. Orang semua udah letih lesu saat ini di dunia. Ketika mereka merasakan Yesus berkata, mari kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat, aku beri kau kelegaan. Itu mesti muncul dari kehidupan kita. Amin. Kita harus bisa melegakan orang lain. Kita bisa mengambil beban orang lain. Kita bisa membuat orang lain menjadi nyaman. Kita bisa membuat orang lain menjadi lega. Itulah penginjilan yang paling
sempurna saat ini. Bukan lagi dengan yuk kita baca ini bahwa begitu besar kasih Allah sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, bahwa dia disalib, bahwa darahnya dicurahkan untuk kita. Nah, orang ketawa, itu udah basi ya kayak gitu-gitu. Orang sekarang butuh realita. Tunjukkan Yesus itu dalam hidupmu. Itulah penginjilan. Dan orang akan percaya. Amin. Tapi berapa banyak kita ngomong Yesus, 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 nggak ada orang melihat kasih itu dalam kita. Orang nggak melihat Yesus sesungguhnya dalam hidup kita. Ngomong doang. Kita lihat, katanya gereja itu katanya adalah itu rumah Tuhan. Tapi berapa banyak orang pergi ke gereja, tapi gereja nggak peduli. Kalau ada orang susah, kalau ada orang sakit, gereja peduli nggak? Banyak gereja-gereja nggak peduli. Dia nggak peduli harus ada kunjungan orang sakit, karena dia bilang apa? Wah, saya nggak punya waktu. Wah, saya masih ada urusan gini-gini, saya masih urus gini, saya masih ngurus kursi, saya masih ngurus sound, saya masih ngurus ini. Tapi izinkan ya, orang merasakan kasih Kristus lewat gereja. Dan kita semua adalah gereja. Izinkan dunia merasakan Kristus melalui gereja-gereja yang dibentuk oleh gereja inti itu. Izinkan Johnson mendirikan gereja-gereja lewat jemaatnya. Dan semua dunia ini, dimanapun jemaat ditaruh, di situ semua orang merasakan gereja itu hadir sebagai terang dan garam. Amin. Jadi di sini, dulu aku merusak, sekarang aku membangun. Ayat 24, cara hidupku membuat orang memuliakan Tuhan. Ya, kenapa itu di situ? Dasarnya dari mana? Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mau dapat hikmat? Bangun rasa takut akan Tuhan. Tanpa rasa takut akan Tuhan, hikmat itu tidak akan mengalir dalam Anda. Dan hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Siapa berhikmat? Tuhan berbicara di dalam dia. Tuhan menuntut dia. Tuhan menyertai dia. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita takut akan Tuhan. Maka tuh Tuhan bilang jangan takut. Untuk dunia ini kita nggak boleh takut. Satu-satunya takut yang relevan adalah takut kepada Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan menimbulkan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, katanya. Sehingga apa? Akhirnya nggak hormat dan nggak takut kepada Tuhan. Kita lihat di Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Kalau engkau kenal aku, engkau akan hormat kepadaku dan engkau akan takut kepadaku. Iblis tahu persis siapa Tuhan, maka itu iblis gemetar di hadapan Tuhan. Tapi berapa banyak kita nggak gemetar di hadapan Tuhan? Kita kadang-kadang berdumel di hadapan Dia, kita kadang-kadang bersungut-sungut, kita kadang-kadang dengan tegas kita melawan Tuhan. Kita disuruh mengampuni, kita nggak mau mengampuni. Kita suruh memberkati, kita nggak mau memberkati. Larang-larang Tuhan, kita lawan semua. Jangan bersinah, kita tetap bersinah. Jangan mencuri, kita tetap mencuri. Jangan berdusta, kita tetap berdusta. Di mana rasa takut akan Tuhan itu? Dan sini kita lihat di Mazmur 112 ayat 1. 112 ayat 1. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Ya. Takut akan Tuhan itu bikin kita bahagia. Anda mau bahagia? Tidak akan terjadi kalau Anda nggak takut sama Tuhan. Latih itu, mental itu, bahwa Tuhan itu aku hormati, Tuhan aku takut. Kita betul-betul respect kalau datang ke dalam hadiratnya. Kita betul-betul respect kalau datang itu. Ada beberapa kesaksian dari internet itu yang katakan apa? Tuhan benci kalau orang lagi di gereja terus dia main-main gadget atau dia main-main itu, dia buka-buka itu. Kenapa? Dia nggak mau hormati hadirat Tuhan. Aku lagi datang, aku lagi bicara, dia sibuk sendiri gitu, main-main handphone.
Itu diungkapkan di dalam beberapa kesaksian daripada orang-orang yang dipakai Tuhan. Salah satu kebencian Tuhan adalah di situ. Kita cuek. Tuhan sedang datang, Tuhan sedang hadir, dan kita punya kesibukan sendiri. Kita nggak respect, kita nggak hormat kepada hadiratnya itu. Gimana kita mau bahagia? Takut akan Tuhan akan hidup bahagia. Ayat 2-nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Di sini, siapapun yang bahagia, dia akan diberkati. Nah, kenapa dia bahagia? Karena dia takut akan Tuhan. Dia akan diberkati. Ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Orang bahagia terpelihara dalam kecukupan. Terpelihara dalam kecukupan. Kalau Anda berkata Anda bahagia, artinya Anda cukup. Tapi kenapa kita masih mengeluh? Kita hanya mengeluh kalau kita nggak cukup. Seharusnya kalau kita cukup, kita bilang kita bahagia, kita mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kita seringkali kadang-kadang kita perhitungan kita salah. Kita bahagia kalau punya duit, kita bahagia kalau kita punya harta. Tapi di kata-kata bahagia, ucapan bahagia itu katanya nggak harus duit, nggak harus harta bikin kita bahagia. Kita bahagia bahwa kita punya kasih. Kita bahagia bahwa kita sehat. Kita bahagia bahwa kita punya keluarga semua baik-baik. Kita bahagia bahwa keluarga kita semua terima Yesus. Jangan hanya gara-gara satu poin kita nggak punya duit terus kita bilang kita nggak bahagia. Maka itu untuk segala sesuatu yang sudah bikin kita bahagia, naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur, dan ucapan syukur hanya bisa muncul ketika kita takut akan Tuhan. Kita ngerti siapa dia. Kenapa? Siapa takut akan Tuhan, dia akan berbahagia. Amin. Jadi kebahagiaan, jangan kita punya standar kebahagiaan itu di material atau di finansial. Tidak. Kebahagiaan itu adalah semua janji berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Atas itu semua kita berbahagia. Kita berbahagia bahwa kita masih bisa jalan. Kita berbahagia bahwa kita masih bisa melihat. Ada orang yang kemudian apa? Sudah nggak bisa mendengar. Ada orang yang sudah kemudian apa? Udah kalah dalam banyak hal. Tapi ada banyak hal yang kita masih bisa bahagia. Ada ibu-ibu yang apa? Pak Roy, aku sekarang sudah nggak bisa jalan, Pak Roy. Tapi Anda masih bisa berdoa. Mulutmu masih bisa berdoa. Anda bisa melayani Tuhan, memberkati anak cucumu. Betul, dalam jalan kita nggak bisa. Tapi doa syafaat tembus sampai ke ujung bumi. Amin. Jangan bilang kita nggak berbahagia. Belum tentu orang yang berjalan bisa berdoa seperti kita yang duduk di kursi roda. Kita bisa terobos itu hal-hal tertentu. Kita patahkan benteng-benteng musuh. Kita hancurkan semua kegiatan-kegiatan perangkap-perangkap iblis. Kita merdekakan orang-orang yang terikat. Kita melepaskan orang-orang yang tertindas. Apakah itu bukan suatu kebahagiaan tersendiri? Kita bisa melakukan itu. Tapi kita nggak pernah mensyukuri itu semua. Semua kita anggap, kalau kita nggak punya duit, kalau kita nggak bisa begini, kalau kedagingan kita nggak bisa dipuaskan, kita belum bahagia. Tapi bahagia itu setiap kebenaran. Berbahagia itu setiap hal yang kita bisa lakukan kepada untuk Tuhan. Terus mental itu kita bangun dalam kehidupan kita. 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Yang sini orang bahagia tidak akan tersandung. Kenapa? Dia ada dalam terang. Dia tidak akan tersandung. 5. Bujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Artinya sini orang bahagia itu dia akan berkelebihan sampai dia bisa minjemin orang. Dia berkelebihan. Terus, sebab ia akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Jadi orang bahagia itu dia tidak akan goyah, fondasinya kuat. Itu firman yang bilang. Orang yang berbahagia itu orang yang fondasinya kuat. Terus, dia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang bahagia itu tidak akan celaka. Kenapa? Dia ada perlindungan. Kebahagiaan kita adalah ketika perlindungan Tuhan sempurna kita lihat dalam kehidupan kita. Terus,
hatinya teguh, ia tidak takut sehingga memandang rendah para lawan. Di sini orang bahagia tidak bisa diintimidasi oleh apapun. Jadi tidak ada rasa takut dalam orang bahagia. Dia nggak akan bisa diintimidasi oleh siapapun. Kalau Anda masih bisa diintimidasi, Anda belum bahagia. Terus Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. orang bahagia itu bersifat sosial. Dia bisa berbagi. Maka itu di Matius 6 ayat 19, Tuhan bilang apa? Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengantang karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di sini dalam kemurahan hatinya dia berbagi. Dan tanpa sadar dia simpan asetnya di surga. Jadi ini yang salah satu bagian dari orang bahagia. Kalau kembali lagi ke tadi 112 ayat 10. Mazmur 112 ayat 10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia membentangkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sini orang fasik benci lihat orang bahagia. Dan di situ dikatakan dia akan menggertakkan giginya lalu hancur. Jadi kalau kita bahagia, ada orang benci sama kita, dia hancur sendiri. Gak usah kita kutuk-kutuk dia atau kita bilang celaka lalu, gak usah. Firman bilang dia akan hancur sendiri. Ada janji berkat bilang sakit penyakit tidak akan mencapai engkau, tapi mencapai orang-orang yang membenci engkau. Itu sebabnya orang Kristen gak usah balas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hiduplah terus benar. Dan pembalasan ada di tangan Tuhan. Firman yang akan bekerja di situ. Nah dari semua yang kita tadi sudah bahas ini, saya rasa masing-masing di hati bisa bertanya, bisa menjawab diri sendiri. Kalau Tuhan bertanya kepada Anda, menurut kamu siapa aku? Mudah-mudahan pengalaman pribadi Anda bisa menjawab dengan tepat. Siapa Tuhan? Itu sangat pribadi setiap orang. Bangun, pelajari terus siapa Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita bisa menjawab dengan tepat. Dan ketika mempelai itu datang menyebut, dia gak kecewa. Kenapa? Kita tahu persis siapa dia. Terus di sini, siapa Tuhan menurut saya? Itu nomor satu. Tapi nomor dua, siapakah saya ini? Kita semua harus tahu bahwa Tuhan mengutus kita untuk menyelamatkan orang lain juga. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi saya ini hamba Kristus. Saya ini dipersiapkan untuk menyelamatkan orang lain juga. Kenapa? Saya sudah selamat. Maka saya punya program untuk menyelamatkan orang lain juga. Dan kita melihat bahwa apa? Tuhan mengubah saya. Dan ketika Tuhan mengubah saya juga tergerak untuk mengubah orang lain. Dan kemudian apa? Bagaimana? Siapakah saya? Saya adalah orang yang membuat orang lain memuliakan Tuhan lewat cara hidupku. Jadi cara hidup saya itu membuat orang memuliakan Tuhan. Itulah saya. Kalau saya belum bisa membuat orang lain memuliakan Tuhan lewat cara hidup saya belum kenal diri saya. Saya masih ketemu saya yang daging saya itu. Ada satu ayat di dalam Alkitab dikatakan bahwa apa? Coba kita buka di saja Roma 7 ayat 3 dan 4. Roma 7 ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri. Ayat 2 sampai 2 dan 3.
Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah di sini, kalau kita bicara ayat ini tentang suami istri, siapa pasangan kita yang pertama? Dalam hidup ini, siapa pasangan kita yang pertama? Pasangan kita yang pertama adalah kedagingan kita. Itu pasangan kita yang pertama. Kita kawin dengan kedagingan kita. Tapi kemudian apa? Supaya kita mendapatkan mempelai yang baru, yaitu roh, pasangan kita yang pertama harus mati. Kalau nggak mati, kita dianggap berzina. Jadi di sini bicara tentang apa? Kenapa baptisan itu? Kan baptisan ada unsur daging mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit. Nah, ketika kita bangkit, kita berubah warga negara kan? Kita jadi warga negara surga. Di mana apa? Kita mendapatkan semua fasilitas dari surga. Padahal kita masih domisili di dunia. Nah di sini juga gitu tuh. Jadi waktu kita dalam daging itu bertentangan dengan kata surga. Nah kalau kita kemudian mau kawin sama yang ada di surga, daging kita mesti mati. Maka itu lewat baptisan, dimatikan itu pasangan pertama kita. Kapan kita bisa kawin sama roh itu? Ketika kita keluar dari air. Tapi daging harus mati dulu. Ada ritualnya itu. Kalau daging belum mati, kita dianggap berzina. Karena nggak bisa ada dua pasangan. Jadi maknanya dalam banget dari hukum perkawinan itu. Jadi pasangan kita yang pertama adalah kedagingan kita. Nah kedagingan kita mesti mati. Dan ketika daging mati, baru kita bisa menikah dengan Roh Kudus. Di mana daging kita mati? Waktu kita dibaptis. Ada unsur daging mati, dikuburkan, dan kemudian apa? Kita akan bangkit. Nah di situ waktu bangkit itulah kita kawin sama Roh, pasangan kita yang baru. Kita nggak bisa kawin dengan pasangan kita yang baru kalau daging kita masih hidup, belum mati. Jadi dalam sekali makna ini. Jadi tugas kita sehari-hari ada sekarang ada, yuk kita matikan daging supaya hikmat bisa mengalir dalam kita lewat Roh Allah, lewat kehidupan Roh Kudus kita, dan kita akan mendapatkan tuntunan. Gembala yang baik itu akan menuntun kita kemana arahnya, kita mau diayu kemana, kita akan mengerti. Kenapa? Jangan sampai kemudian apa? Dalam banyak hal kita jadi rancu. Kita masih bisa ragu-ragu seperti Yohanes itu. Udah jelas dia bilang itu anak domba Allah yang akan dibadai. Tapi ujung-ujung dia tanya sama Tuhan, benar gak engkau Mesias itu? Apakah ada orang lain? Ini keraguan-raguan. Gak bisa terjadi gitu. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus datang, dia minta kepastian. Menurut kamu aku siapa? Kita harus jawab dengan pasti. Kenapa? Pengalaman pribadi kita. Karena kita bertumbuh dalam iman. Ya. Yang ketiga, apa tujuan saya? Tadi kita baca situ di Hagai 1-14. Tadi kan siapa saya? Sekarang apa tujuan saya? Hagai 1 ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Joshua bin Jozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan. Di sini, apa tujuan saya? Ini, membangun bait Allah di sini. Itu tujuan saya. Membangun bait Allah. Dan situ Tuhan bilang apa? Tuhan perintahkan itu dilakukan di situ, pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Terus
pada hari yang ke-24 dan dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Jadi di situ, zaman raja itu Tuhan bilang bangun. Dan zaman sekarang Tuhan bilang bangun bait Allah itu. Terus, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, terus, ayat 2. Hagai 2 ayat 2. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Josadak Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. terus, Ayat 3. ketiga, Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di malamu seperti tidak ada artinya? di sini Tuhan bilang apa? Kamu siap membangun rumah dunia kamu. Apakah kamu mau juga membangun rumahku? Bait Allah itu. Kita selalu konsentrasi kebutuhan daging kita yang kita bangun. Tapi pernah nggak kita bangun kebutuhan Tuhan? Tuhan mau bersemayam dalam kita. Apakah kita benar-benar membangun bait Allah kita? Terus, kenapa kamu melihat bait Allah itu seperti tidak ada artinya sampai kamu nggak mau membangun? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Josadak Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta. Bilang apa? Jangan bilang kamu nggak punya waktu untuk membangun bait Allah. Aku menyertai kamu. Karena itu keinginan Tuhan. Bangun bait Allah. Aku udah gak sabar menunggu kamu datang. Aku mau datang kepada kamu. Kamu siapin tempat. Terus, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahnya. Janganlah takut. karena Pak, aku mau tinggal sama-sama kamu. Bangun bait Allah. Siapkan tempat bagi aku. Terus, Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. nah di sini semua akan digoncang. Tapi jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Bagaimana kalau kita nggak punya bait Allah, tempat Tuhan ada dalam kita? Semua akan digoncang. Kita membutuhkan, siapkan tempat bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Bangun bait Allah itu. Dan dia akan menyertai kita. Firman yang digenapi, jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Anda tidak akan pernah digoncang. Terus, Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan menemui rumah ini dengan kemegahan. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. bahkan sini nih, Tuhan bilang apa? Aku fasilitasi. Semua itu yang kamu butuhkan akan mengalir dari bangsa-bangsa untuk membangun ini. Jadi jangan bilang, saya nggak bisa membangun, saya nggak punya waktu, saya nggak punya material untuk membangun firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Tidak. Aku akan fasilitasi. Aku kirim Roh Kudus sebagai penolong kamu untuk mendapatkan semua firman kebenaran untuk membangun bait Allah. Aku akan kirim gereja yang diurapi, aku kirim hamba-hamba yang diurapi untuk mengajar kamu. Itu harta bangsa-bangsa yang dibilang di sini. Bukan kita jangan melihatnya ke material. Tidak, tapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan semua firman Allah, semua kebenaran untuk membangun bait Allah itu. Terus, Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. apapun yang kau butuhkan untuk membangun bait Allah itu, aku akan mencukupinya. Terus,
Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan Allah semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terus pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. ya, untuk membangun bait Allah dibutuhkan pengertian. Dan pengertian ada di mana? Di pengajar, di imam, para imam. Datang kepada imam. Imam akan menuntut kita bagaimana cara membangun bait Allah itu. Terus Beginilah firman Tuhan. Ayat 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Ayat 12. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduslah yang disentuh itu. Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. jadi sini kita nggak bisa mengandalkan sesuatu yang duniawi untuk menguduskan kita. Pengudusannya datang dari kebenaran. Terus Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, jadi sini tentu. untuk menjadi kudus kita butuh kebenaran, tapi untuk menjadi najis, semua hal bisa membuat kita najis. Terus Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. karena apa? Semuanya itu bukan berdasarkan kebenaran. Semua itu adalah berdasarkan apa? Kedagingan kita. Kita membangun di atas kedagingan kita. Kita nggak membangun di atas kebenaran. Dan itu semua najis kata Tuhan. Tapi kita membangun bait Allah itu di atas kebenaran. Terus Papa sudah selesai di situ. Jadi di sini ayat 6 kata, apa tujuan saya? Karena tidak membangun bait Allah, maka kita akan bermasalah dalam situ. Kenapa? Kita nggak diberkati karena Tuhan nggak ada di situ. Tuhan ada sumber segala berkat itu. Dengan membangun bait Allah, kita akan diberkati Tuhan. Dan ayat 8 dikatakan, tugas saya adalah membangun bait Allah. Tugas saya membangun bait Allah. Jika Tuhan memerintahkan membangun, dia juga yang memfasilitasi ayat 13 dan 14. Dan Markus 10 ayat 1 sampai 12, matikan daging dan hidup dalam roh. Coba tadi itu tadi sebenarnya sudah kita bahas tadi lewat Roma 10 tadi. Markus 10. Ayat 1 sampai 12. Coba. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melandaskan Markus 10. Markus 10 ayat 1. Dari situ Yesus berangkat dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Terus Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? apakah seorang suami boleh diperbolehkan menceraikan istrinya? Terus Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Terus Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Terus Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan mau kita setia. Maka itu pasangan kita yang pertama adalah kedagingan kita. Kita harus setia kepada kedagingan kita. Tapi
karena kehendak Tuhan, kedagingan itu harus mati. Dan kemudian apa? Kita boleh menikah lagi dengan pasangan kita yang baru, dan kita harus setia juga di situ. Tapi yang pasangan pertama harus mati dulu, karena kalau pasangan pertama tidak mati, kita dianggap bersinah. Kenapa? Tuhan itu adalah setia. Jadi ada orang-orang yang tidak mau mematikan daging, dia akan tetap setia kepada keinginan daging, dan itu semua yang mencemarkan dia. Tapi kemudian ketika daging itu harus mati, kita diizinkan untuk mendapatkan pasangan yang baru, yaitu roh. Dan itu yang menuntun kita masuk ke dalam kekudusan. Jadi apa tujuan saya? Tujuan saya adalah membangun bait Allah dan mematikan semua kedagingan saya. Kenapa? Dengan matinya kedagingan, saya jadi kudus. Itu tujuan hidup saya. Saya lagi membangun kekudusan saya. Kenapa? Saya akan berhadapan muka dengan Bapa saya yang Maha Kudus. Saya mau masuk ke dalam ruang Maha Suci. Tidak ada sesuatu yang tidak kudus bisa masuk ke ruang Maha Suci. Dan kemudian apa? Hakim-Hakim 7 ayat 3. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan getar, biarlah ia pulang hendak dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Ini waktu Gideon memilah-milah. Tuhan mau pakai kita, tapi siapa yang penakut Tuhan nggak bisa pakai. Tuhan bilang pulang aja. Kenapa? Untuk menjadi pemenang, dan lebih dari pemenang, orang ini adalah orang pilihan yang tidak takut. Kenapa? Dia hanya takut kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada dunia ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang bisa menyakiti kita. Dan Tuhan bilang sini jelas. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Enyah dari rencana Tuhan. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang boleh menyandang predikat takut. Karena Anda takut, Anda nggak bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Jika Tuhan bisa takut, siapa lawanku? Jadi siapa saya? Saya adalah orang yang tidak takut. Saya adalah orang yang utusan Allah. Saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya tidak takut kepada apapun yang ada di dunia. Saya takut hanya kepada Tuhan. Itulah tujuan saya.